sini saya akan menjelaskan tentang minimasi dan maksimasi. Minimasi bertujuan untuk meminimalkan nilai fungsi tujuan, biasanya ditulis sebagai ini. Dengan kondisi pembatas berupa kendala linear dalam bentuk pertidaksamaan atau persamaan, maka umumnya adalah mengubah fungsi minimasi menjadi bentuk standar dalam metode simpleks masalah. Terus juga yang kedua, menambahkan variabel slack, surplus atau artifisial untuk mengubah kendala menjadi bentuk persamaan. Yang kedua adalah maksimasi. Maksimasi bertujuan untuk memaksimalkan nilai fungsi tujuan, biasanya ditulis sebagai. Terus juga ini juga untuk mengubah fungsi maksimal menjadi bentuk standar. Yang awalnya adalah menambahkan variabel slack sama seperti langkah yang sebelumnya, tapi di sini kita melakukan literasi metode simpleks. Perbedaannya adalah tujuan, yang pertama tujuan untuk meminimasi dan juga untuk memaksimasi, dan arah optimalnya juga. Minimasi sering menggunakan dualisasi atau mengutamakan ketidaksamaan, yaitu contoh minimasi Z sama dengan 3x1 3 kali 1 ditambah 5x2 x1 ditambah 2x2, yaitu lebih kecil 6, dan juga x1 ditambah x2 lebih kecil 4. Lalu yang maksimasi adalah 3x1 ditambah 2x2 lebih besar 8, lebih besar dari 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kafi Kembari. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode simpleks maksimasi. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Sini ada max Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2 dengan kendala x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6. 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45. Langsung saja kita coba pembentukan umumnya. Yes. 8x1 kurang 5x2 kurang 0x1 kurang 0x2 dengan di bawahnya ada x1 ditambah x2 ditambah x1 sama dengan 6. Selanjutnya ada 9x1 ditambah 5x2 ditambah x2. Perkenalkan, nama saya Wijayan Saifuddin. Saya akan melanjutkan metode simpleks maksimal. Di sini tabel 2 belum optimal karena masih ada minus di B0 aksen. Yang ini minimal per 9. Kita cari kolom kunci dulu, cari yang paling kecil di sini, min 5 per 9. Lalu sekalian kita mencari garis kunci. Kita hitung dulu 1 per 4 per 9 sama dengan 9 per 4. 5 per 5 per 9 sama dengan 9. Dan di sini kita tulis basicnya ada Z, S1, X1. Dan kemudian kita melakukan operasi baris dasar. Dan ini hasil perhitungan kita. B1 double aksen sama dengan 9 per B1 aksen. B0 double aksen sama dengan B0 aksen plus 5 per 9. B2 aksen sama dengan B2 min 5 per 9 B1 aksen. B1 double aksen sama dengan 0 019 per 4. Min 1
min 1 per 4, 9 per 4. B0 double absen, 1 plus 5 per 0 kali 0, 0 plus 5 kali min 0 plus 5 per 9 dikali min 5 per 9 plus 9 per 5 dikali 1, 0 plus 5 di per 9 dikali 9 per 9, 8 per 9 dikali 5 per 1 ditambah 5 per 9 dalam kurung min 1 per 4 sama dengan 40 plus dikali min 5 per 9 dikali 9 per 9 sama dengan 1 kali 0, 0, 5 per 4, 3 per 4, 41, 1 per 4. B2 double absen sama dengan 0 min 5 per 9 kali 0, 1 min 5 per 9 kali 0, 5 per 9 di min 5 per 9 dikali 9 per 4, 1 per 9 di min 5 per 9 kali dalam kurung min 1 per 4, 5 min 5 per 9, 9 per 4 sama 0, 1, 0 min 5 per 9, 1 per 4, 15 per 4. Di tabel 3 ini bagusnya udah gak ada negatif di B0 double absen. Jadi kita langsung saja di sini tulis X2 X1. Di sini solusi maksimalnya langsung saja X1 sama dengan 15 per 4, X2 sama dengan 9 per 4, Z sama dengan 41 1 per 4. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kastoria. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex minimasi. Di sini saya punya contoh soal 1. Maksimal min D sama dengan min 2 X1 plus 3 X2. Kendalanya yaitu X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 4. Selanjutnya ada X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 6. Selanjutnya ada X1 sama X2 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan pecahkan dengan bentuk kanonik. X1 plus X2 tambah X1 sama dengan 4. Kita pakai yang ini dan X1 plus X2 plus X1 sama dengan 6. Pakai yang ini. Selanjutnya kita pecahkan min Z sama dengan min 2 X1 plus 3 X2 tambah 0 dikali X1 ditambah 0 dikali X2. Selanjutnya min Z sama dengan 2X1 dikurang 3X2 dikurang 0 dikali S1 dikurang 0 dikali S2. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel 1 ya. Jadi ada min Z X X1
kita masukkan B0 ya. Sini ada angka 1, 2, dan 3, B gede 0, 0, dan 0. Selanjutnya ada B1, jadi 0, 1, 1, 1, 0, 4. Selanjutnya ada B2, ada 0, 1, 1, 1, dan 6. Nah, sini kolom kuncinya ada di sini. Ini kolom kunci. Berada di tempatnya di 1. Apakah ini sudah optimal? Belum ya, karena ada negatif. Jadi kita pakai rasio. Kita akan jumlahkan 4 dibagi 1. Jadi Jadi 4 bagi 1 itu 4 hasilnya. Karena di sini negatif, jadi tidak bisa ya. Tidak bisa, ini negatif tidak bisa. Jadi begitu. Selanjutnya kita akan ke operasi baris dasar. Kita punya B0 aksen sama dengan B0 plus 3. B1 aksen yaitu 1 ditambah 3 dikali 0, yaitu maksudnya 2 ditambah 3 dikali 1. Selanjutnya ada minus 3 ditambah 3 dikali 1. Selanjutnya ada kosong ditambah 3 dikali minus 1 dikali 1. Selanjutnya ada kosong ditambah 3 dikali 0. Selanjutnya ada kosong ditambah 3 dikali 4. Terus ada B1 aksen. Nah, yaitu 1 sama 0, 5 1, 0 1, 3 1. Sini karena 0 0, sini 12 dan 4. Selanjutnya kita hitung B2 aksen dengan B2 plus B1 aksen, yaitu 0 tambah 0, 1 tambah 1, negatif 1 tambah 1, 0 tambah 1, 1 tambah 0, 0 tambah 4. Lalu kita hitung sini 0, 2, 1, 1,
S2 nya 0, barisnya 12. Selanjutnya ada X2, basisnya ada angka 0, 1, 1, 1, 0, 4. Lalu ada S2 0, 2, 0, 1, 1, 1. Nah, tabel 2 apakah sudah optimal? Ya, tentu sudah, karena tidak ada negatif lagi ya. Jadi ini tabelnya sudah optimal. Kita masukkan sini minus Z-nya itu ada 12. X2-nya itu 4, X2-nya 10. Jadi segitu dulu teman-teman. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosiritan. Di sini saya akan melanjutkan dari kasus minimasi metode simplex. Ya, di sini kita ada contoh soal dari kasus minimasi metode simplex. Min Z sama dengan 2, 1, 1, 3 X 2 X 1 plus X 2 kurang sama dengan 4 X 1 X 2 kurang sama dengan X 1 X 2 jadi dari sama dengan 0. Dari sini kita akan melanjutkan dari bentuk kanoniknya. Z kurang 2 kali 1 plus 3x2 kurang S1 kurang S2 mana 0. Selanjutnya sini ada X1 plus X2 tambah S1 kemana 4. Ini ada X1 kurang X2 tambah S2 yang hasilnya 6. Ya, di sini kita akan buat tabelnya. Tabel 1. Yang 0 1 0 0. Ini X1 nya min 2 1 1 X2 3 1 1 satunya 0 1 0. Dua nya 0 0 1. Daerah resep 0 4 6. Nah, di sini kita akan memperlihatkan kolom kunci untuk kasus minimasi metode pilihan unsur di baris ke 0 yang memiliki nilai paling positif.
Di sini nilai paling positifnya ada di 3. Ini kolom kuncinya. Selanjutnya di sini pemilihan baris kunci dengan rasio yang positif dengan nilai terkecil. Di sini nilai terkecil ada di sini. Selanjutnya kita mencari rasionya. Karena di sini ada pin, jadi 4 kali 1 4. Sini karena ada min juga, jadi selanjutnya di sini kita akan mencari operasi garis dasarnya. B1 aksen sama dengan B1, B2 aksen sama dengan B2 plus B1, B0 aksen sama dengan B-3, B1 aksen. Nah, sini kita akan buat tabel dulu ya. D1, X2, X1, X2, dan RHS. Di B0 nya ada 1 min 5, 0, min 3, 0, dan min 12. Di sini B1 nya ada 0, 1, 1, 1, 0, 4. B2 nya 0, 2, 0, 1, 1, 10. Nah, jadi langsung aja kita tahu namanya X2 sama dengan 4, X2 sama dengan